Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3 saya ini berisi tentang rangkuman pembelajaran sesi 1 sampai sesi 7 mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Jarak Jauh. Berikut daftar isinya. Sesi 1, definisi teknologi pendidikan dan praktiknya dari tahun 1950-an. Teknologi pendidikan awalnya berupa alat bantu seperti papan tulis dan gambar. Pada tahun 1920 sampai 1940 berkembang jadi radio dan televisi untuk pembelajaran. Media ini lalu digunakan luas dalam pendidikan, didukung negara donor dan Bank Dunia. Konsep teknologi pendidikan 1963 sampai 2018. Definisi formal teknologi pendidikan tahun 1963 yaitu educational technology is the design and use of message with control and learning process. Pada tahun 1970, istilah teknologi pendidikan menggunakan teknologi pembelajaran bukan teknologi pendidikan, dan pada tahun 1977 kembali lagi menjadi teknologi pendidikan bukan teknologi pembelajaran. Pada tahun 1994, AICTE menyepakati definisi baru yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi proses serta sumber daya untuk pembelajaran. Lalu pada tahun 2008, AICTE merevisi definisi teknologi pendidikan menjadi teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi secara tepat guna. Yang terakhir pada tahun 2018, istilah teknologi pendidikan digunakan kembali seperti 2008. Sesi kedua, konsep dasar dan ciri pokok PJJ. Berikut beberapa konsep dasar pendidikan jarak jauh. Lalu berikut adalah ciri pokok pendidikan jarak jauh serta sejarah singkatnya. Teori adalah suatu urusan sistematika dari gagasan-gagasan tentang fenomena bidang kajian kita dan memayungi struktur logis dari perkiraan yang masuk akal sehingga dapat menciptakan secara intersubjektif hipotesis yang dapat diuji. Berikut beberapa teori-teorinya. Mengapa perlu PJJ? Yang pertama, PJJ sebagai kebijakan pemerataan kualitas pendidikan. Yang kedua, jumlah pengajar yang berkualitas terbatas. Berikut beberapa faktor pendorong PJJ. Lalu kita masuk ke sesi 3, variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ. Yang pertama ada online learning, yang kedua ada e-learning, yang ketiga cyber learning, lalu yang keempat virtual learning, yang kelima sinkronus dan asinkronus, yang keenam distributed learning, yang ketujuh hybrid and blended learning, yang kedelapan mobile learning. Terminologis teknis dalam PJJ terbagi menjadi 3. Yang pertama pendidikan terbuka jarak jauh. Yang kedua, modus pembelajaran tunggal dan rangkap. Yang ketiga, proporsi pembelajaran tatap muka dan belajar mandiri. Masuk pada sesi keempat, yaitu fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan pembelajaran PJJ. Karakteristik bahan pembelajaran PJJ. Yang pertama, self-instructional. Yang kedua, self-explanatory power. 3. Self-paced learning. Yang keempat, self-contained. Yang kelima, individualized. 6. Komunikatif and interaktif. 7. Multimedia computer-based materials. 8. Support by tutorials and study group. Fungsi manajemen pembelajaran. Berbagai konsep dasar lain dalam manajemen pembelajaran PJJ menekankan pada beberapa hal berikut. Teknologi pendidikan secara mikro dan makro. Secara mikro, contohnya adalah PSB atau Pusat Sumber Belajar. Sedangkan contoh dari mikro adalah program televisi pembelajaran, program radio pembelajaran, dan lainnya. Masuk pada sesi kelima, ada kualitas, kuantitas, dan relevansi. Di sesi kelima ada sistem peluncuran. Yang pertama, model peluncuran konvensional, lalu yang kedua, berbasis stand-alone komputer. Yang ketiga, berbasis internet atau intranet, lalu yang keempat, model peluncuran blended learning, dan yang terakhir, internship dan mentoring. Berikut pengalaman dari negara berkembang. Yang pertama saya mengambil dari pengalaman India, lalu ke Malaysia, dan yang terakhir Pakistan. Lalu selanjutnya pengalaman dari negara maju saya mengambil dari Amerika Serikat, Australia, dan yang terakhir adalah Inggris. Lalu pada sesi 6 berikut langkah-langkah pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh.
Lalu pembahasan dalam penilaian hasil belajar dalam PJJ. Yang pertama ada tentang maksud penilaian hasil belajar dalam PJJ, yang kedua hubungan penilaian hasil belajar dengan tujuan pembelajaran, yang ketiga kategori alat penilaian hasil belajar, yang keempat langkah-langkah penilaian hasil belajar, dan yang terakhir adalah strategi penilaian hasil belajar. Sesi ketujuh, manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan. Berbagai komponen dalam sistem pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan menjadi 3 subsistem. Yang pertama subsistem dasar, yang kedua subsistem utama, dan yang ketiga suprasistem. Lalu sesi ketujuh ada biaya pendidikan jarak jauh, gambaran sebelum tahun 2000. Menurut Smith 1986, PJJ lebih menguntungkan secara ekonomi karena peserta didik tidak perlu sering meninggalkan tempat kerja, sehingga dapat menghindari kerugian pendapatan. Selanjutnya adalah struktur organisasi PJJ. Sebagai contoh, saya menggunakan struktur organisasi universitas terbuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.